Oke, baik. Kita bicara tentang keberkahan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, semua yang harta yang kita kembangkan dari riba pasti berakhir dengan kemusnahan. Kenapa sih bilang seperti itu? Awal saya membeli handphone saya, dulu ada satu handphone yang saya beli dengan kartu kredit. Itu saya hampir 2 tahun handphone itu sama saya. Waktu itu saya belum tahu riba ya. Ya nyaman-nyaman aja gitu. Handphonenya di dalam dikantongin sambil sholat, gak ada masalah apa-apa. Begitu kita tahu tentang riba, selang 2 hari, ya dengan kondisi sholat yang sama, yang selalu letak handphone yang sama, yang kita nggak tahu tiba-tiba gitu keluar dari kantong mau kita pakai loh, layarnya kok nggak bisa. Ternyata kita teliti udah terbelah 2 gitu. Terus gimana ceritanya kok bisa? Sementara dia udah bertahun-tahun di kantong kita gitu kan. Akhirnya saya sadar, oh iya dulu beli kartunya, handphonenya ini riba. Jadi ngempain lagi, harus diinikan gitu kan. Ya kayak saya bilang tadi, ada teman-teman saya juga yang justru dulunya ngeriba, kerja di bank gitu kan. Anaknya sakit jantung, dicangkok jantung, tiba-tiba cangkok jantungnya hilang sendiri. Itu kan keberkahan-keberkahan. Dulu mungkin nggak berkah, sama kayak banyak lah teman-teman saya yang lain yang merasakan hal-hal demikian. Contoh kayak kita baru kemarin ada acara di tebing gitu, habis gitu dia sadar tentang riba. Berapa bulan kemudian kita pergi bareng, tiba-tiba lagi sholat di masjid, tasnya ketinggalan sebentar aja di masjid, balik lagi nggak sampai 2 menit handphonenya udah nggak ada, tasnya ada, handphonenya nggak ada. Selesai sholat, kita coba sempat cari dulu siapa yang ngambil, ternyata nggak ketemu juga. Balik ke mobil, saya cuma satu pertanyaan saya tanya sama dia, karena saya pernah ngalamin handphone itu kan. Saya cuma tanya, bang itu mohon maaf nih bang, abang baru hijrah, kira-kira dulu handphone dia gimana? Oh gesek bang, kata ya udah ikhlasin aja lah, udahlah tuh, udah itu tuh. Oh iya ya, kata udahlah. Contoh kayak teman saya, kayak sempet saya pernah juga ngisi tentang kajian tentang riba. Ada seorang ibu-ibu, begitu habis cicilannya di situ motornya hilang. Gitulah Allah memusnahkan riba itu tadi. Kan janji Allah jelas, Allah memusnahkan riba, menyuburkan sedekah. Kenapa kita harus riba-riba juga? Yang nyatanya itu banyak itu seperti itu. Ya contoh kayak ada teman saya punya ruko, gitu cicilannya lunas, rukonya kebakaran, ya gitu-gitu tuh. Tapi kadang-kadang orang ngerasa itu masalah ini tuh, masalah mikirnya dunia aja tuh, nggak mikir tuh bahwasannya tuh datangnya dari Allah, nah, gitu-gitu. Dan banyak hal lah yang harus kita pahami bahwasannya kalau kita mau contoh banyak lah, nanti mungkin kalau kita bisa ketemu, saya bisa sharing lebih banyak lagi bahwasannya wah luar biasa lah bagaimana riba itu menghancurkan. Termasuk ada salah satu perusahaan saudara saya udah coba nasihatin tapi dia mungkin belum dengar. Akhirnya sekarang sudah mulai paham dia. Dia dulu banyak tuh hartanya, mobilnya banyak gitu, usahanya banyak, tapi akhirnya apa? Mulai dia sadar, kenapa nggak ada ketenangan, kenapa serasa omsetnya banyak tapi uangnya nggak ada. Kayak salah satu teman saudara saya juga, omsetnya per bulan tuh 2 miliar. Omsetnya 2 miliar, profitnya paling nggak dia ada pegang 20%, sekitar 400 juta. Tapi dia nggak tahu uangnya di mana. Itulah Allah menghilangkan berkah riba itu. Makanya hari ini gitu dia sadar, ya kebayang aja orang dengan uang 400 juta sebulan tapi masih mau ngontrak gitu. Itulah dia. Nah jadi yang bisa kita pahami adalah contoh. Biar kita nggak kena riba, terutama generasi muda. Hiduplah sesuai kapasitas. Jangan melebihi kapasitas kita. Seperti yang saya contohkan sebelumnya. Ada saudara saya, teman saya, omsetnya 2 miliar per bulan. Paling nggak dia pegang uang 200-300 juta per bulan. Tapi hari ini rumahnya masih ngontrak. Kenapa rupanya ngontrak? Nggak ada yang salah dengan ngontrak. Kalau kita lihat di luaran sana, gajinya 3 juta, tapi KPR rumah sampai 1 juta, 2 juta per bulan. Ngapain? Apa yang dicari? Nggak ada keberkahan. Itulah yang udah dirasakan teman-teman yang udah hijrah sama-sama kita. Akhirnya nggak ada yang salah. Ya kalau memang sanggupnya masih pakai motor, ya motor aja gitu. Nggak usah maksain buat beli mobil. Kalau memang motornya mesti yang itu, ya udah itu aja. Nggak usah dipaksain ganti baru tapi nyicil. Akhirnya nanti kita yang susah. Pertama kita dikejar-kejar tagihan, belum lagi nanti ketenangan hidup. Contoh sederhananya lagi, ada teman saya beli mobil cash.
mobilnya nabrak pagar, pagarnya rusak, mobilnya nggak apa-apa. Itu contoh keberkahan misalnya. Ada juga yang satu lagi yang tadi yang punya rumah tadi saya bilang yang rumahnya masih ngontrak pada uang yang 400 juta per bulan, mobilnya disenggol bus pariwisata lagi mundur. Logikanya mobil kesenggol bus pariwisata, remuk gitu kan. Ini nggak apa-apa mobilnya. Makanya kalau kita sering lihat di jalan sana, mobilnya baru kilat, baru senggol sedikit peot, itu sebenarnya itu sebenarnya tanda-tanda nggak ada keberkahan. Sering kita lihat kayak gitu. Bahwasannya kesenggol dikit aja mobilnya peotnya parah gitu. Itulah dia. Jadi saran saya nggak usah lah. Hidup aja sesuai dengan kapasitas. Kalau belum sanggup beli mobil ya motoran aja gitu. Kalau nggak sanggup beli motor, ya jalan kaki aja. Sekarang Gojek juga banyak. Ada angkutan-angkutan online kan, tinggal pesan aja, nggak perlu punya mobil, nggak mikirin ini, nggak perlu mikirin nyetir lagi, nggak capek gitu kan. Jadi buat saudara-saudara saya di luar sana, khususnya generasi muda, kalianlah nanti yang paling empuk sasarannya bagi riba-riba ini. Kartu kredit, pinjaman online. Di handphone saya aja satu hari 4 kali pinjaman online masuk SMS. Selalu saya balas, Pak, takut dosa riba Pak, atau ada gitu aja. Bapak saya tahu dia nggak akan dibaca, tapi ya udah dakwah saya tuh. Jadi kalian khususnya generasi muda, hati-hatilah. Begitu kalian kena riba, bersiaplah kalian menghadapi kehancuran dalam kalian. Karena apa? Begitu banyak saya menyaksikan orang yang hancur hidupnya cuma karena riba. Mudah-mudahan cukuplah apa yang terjadi pada kami jadi pelajaran buat saudara-saudara kami yang ada di luar sana. Jangan sampai dekati riba. Karena apa? Kehancuran kehidupan kita dimulai dari sana. Itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat apa yang kami rasakan, bisa menginspirasi. Jangan lagi lah, yang hiduplah sesuai dengan kapasitas lah. Intinya saya ulangi, hiduplah sesuai kapasitas. Karena apa? Disitulah awal mulanya saya terjebak dan akhirnya saya merasakan kehancuran yang dalam hidup saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.